Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 mengunggah video ini untuk pemenuhan tugas e-bisnis yang dibimbing oleh Pak Evan Tandiono, SE MPSDM. Kami akan mempresentasikan tentang bisnis kami, yaitu Polsha Shop. Sebelum itu, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Suci Fikiah Kirana dengan NBI 1211700 Kemudian ada Renaldi Hernando dengan NBI 1211700 dan ada Nailul Istifadah dengan NBI 1211700 Kemudian ada Agustinanda Kusuma dengan NBI 1211700 dan yang terakhir adalah Rohmatul Lailia dengan NBI 1211700 Saya akan menjelaskan bisnis kami yang bernama Polsha Shop. Polsha berasal dari bahasa Basque yang berada di Spanyol yang memiliki arti tas. Polsha Shop menjual berbagai macam tas wanita dengan harga yang relatif murah sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dan saya akan menjelaskan alasan mengapa memilih bisnis tas. Yang pertama, bisnis tote bag dan sling bag sedang marak bagi kaum muda. Yang kedua, bisnis tote bag dan sling bag ini menjadi peluang usaha yang menyajikan UKM atau disebut dengan usaha kecil menengah, sehingga permintaan pasar terhadap tote bag dan sling bag ini sedang meningkat dan modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Yang ketiga, tote bag dan sling bag ini juga bisa dipakai sehari-hari, misalnya dipakai untuk berbelanja atau juga bisa dipakai untuk di waktu kuliah. Saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau disebut dengan kekuatan. Yang pertama, bisnis kami memiliki harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang kedua, bahan baku berkualitas tinggi sehingga tote bag dan sling bag yang kami jual tidak mudah rusak. Yang ketiga, bisnis kami memiliki desain tas yang menarik dan beragam. Yang keempat, bisnis kami ini akan melakukan fast response ketika melayani pesanan terhadap pelanggan. Dan yang kelima, dalam bisnis kami ini akan melakukan packaging yang aman dan rapi sehingga bisa memuaskan pelanggan. Dan yang kedua, weakness atau disebut dengan kelemahan. Yang pertama, bisnis kami ini memiliki tenaga kerja yang terbatas. Dan yang kedua, bisnis kami tidak memiliki garansi sehingga barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Dan yang ketiga, tote bag dan sling bag kami tidak tahan air atau tidak waterproof. Saya di sini akan menjelaskan analisis SWOT yang ketiga, yakni opportunity atau peluang. Jadi peluang yang pertama adalah permintaan tas di pasaran itu cukup tinggi karena dalam hal ini itu didukung oleh tren tas wanita yang terus menerus itu selalu berkembang. Dan yang kedua adalah gencarnya promosi. Sosial media itu sangat membantu untuk pemasaran dengan cepat, yang didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market wanita muda. Dan yang ketiga adalah adanya tren pasar. Yang keempat, budaya konsumen akan gaya hidup terhadap produk tas. Ini tuh alasannya, yang pertama adalah mendukung penampilan, dan yang kedua yakni biar tidak ketinggalan zaman. Opportunity yang terakhir atau yang kelima yaitu teknologi yang digunakan itu selalu berkembang. Analisis SWOT yang terakhir adalah threat atau ancaman. Jadi ancamannya yang pertama adalah banyaknya pesaing dengan produk yang sama. Ini merupakan ancaman dari usaha kita. Yang kedua yakni ketidakpuasan konsumen. Ini artinya bahwasanya dalam pengerjaan tote bag itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pelanggan atau konsumen itu terkadang mengcancel pesanan tote bagnya. Dan yang ketiga adalah harga bahan baku yang meningkat. Hal ini tuh dapat berpengaruh terhadap biaya produksi yang akan berdampak terhadap harga jual tote bag yang sudah kita buat. Menjelaskan tentang target atau rencana.
Dalam melakukan bisnis tas, kami memiliki target atau rencana, yakni yang pertama adalah rencana jangka pendek, yang kedua rencana jangka menengah, dan yang ketiga adalah rencana jangka panjang. Saya akan menjelaskan tentang rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek usaha tote bag yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman bisnis. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan usaha yang menjanjikan untuk kehidupan di masa mendatang atau masa depan. Yang kedua yakni rencana jangka menengah. Usaha tote bag yang kami rintis pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Pelanggan adalah raja, maka kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama. Selain itu, kami akan melakukan promosi usaha ini baik dari sosial media, mulut ke mulut, atau media sosial yang lain. Saya akan menjelaskan untuk rencana jangka panjang usaha kami. Kami akan selalu berinovasi dan selalu berkreativitas untuk meningkatkan kualitas dari usaha kami. Selain itu, kami akan membuka cabang usaha tote bag ini di daerah lain, sehingga usaha kami ini dapat dikenal di seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya, target konsumen kita adalah pria dan wanita dengan jangka usia remaja hingga dewasa. Kami membuat tote bag dengan inovasi unik. Diharapkan dengan inovasi tersebut dapat memudahkan konsumen dalam menggunakan tote bag dari produk kami. Selanjutnya, strategi harga. Harga yang kami tentukan sangatlah terjangkau karena kami mengutamakan kualitas dari produk tersebut. Kami membuat tote bag dengan kualitas yang baik dan menambahkan inovasi baru terhadap produk kami. Kami juga menjual tote bag dengan harga bersaing sedikit lebih rendah dari perusahaan pesaing. Selanjutnya adalah promosi dan pemasaran. Yang pertama adalah pameran. Mengikuti pameran atau bazar adalah salah satu cara promosi untuk produk kami agar produk kami itu bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Selanjutnya, selain mengikuti pameran dan bazar, hal yang kami lakukan untuk mempromosikan produk ini adalah dengan iklan di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Kami juga memberikan potongan harga pada pembelian minimal 3 pieces, kemudian saat pembelian ulang, dan momen-momen tertentu seperti akhir tahun. Untuk penjualan, kami hanya melakukannya di rumah dan dengan menggunakan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Kami juga berharap ke depannya kami akan mempunyai offline store yang letaknya strategis. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu kita masuk dalam surprise atau harga. Untuk harga tote bag dan sling bag sendiri kita jual dengan harga 35.000 sampai 60.000. Harga segitu menurut kami dengan apa yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, kita rasa sudah pas untuk bersaing di pasaran. Sebelum kita menentukan harga, sebelumnya kita udah survei, baik itu survei di pasarnya langsung atau di media sosial. Rata-rata berapa sih tote bag dan sling bag itu harganya, dan harga tersebut sudah menyesuaikan desain dan bahan baku. Untuk selanjutnya kita masuk pada contoh produk. Nah, berikut ini adalah contoh produk yang kita jual, yaitu tote bag dan sling bag. Untuk tote bagnya sendiri yaitu banyak sekali varian warna dan model. Di situ ada warna coklat, merah, hitam. Sebenarnya ada warna lain, cuma yang kita tampilkan di situ hanya contoh sebagian aja. Nah, untuk sling bagnya sendiri yang bawah ada warna putih dan hitam. Untuk selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Untuk
kesimpulan, dalam berbisnis atau membuka usaha dengan produk tote bag ini sangatlah tepat untuk zaman sekarang, yang dimana semua kalangan bisa memakai produk ini, lebih khususnya untuk kalangan remaja yang masih bersekolah atau berkuliah. Untuk tote bag sendiri adalah tas yang merupakan tas multifungsi dan ramah lingkungan. Multifungsinya adalah tidak hanya bisa digunakan untuk membawa buku atau ATK yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah maupun kuliah, tetapi juga bisa digunakan sebagai tas belanja, yang dimana zaman sekarang ini kita dituntut untuk go green, yaitu menggunakan produk yang ramah lingkungan atau yang bisa didaur ulang. Contoh, kalau sekarang kan kita mengurangi pemakaian plastik, rata-rata toko-toko sudah tidak menggunakan plastik. Kita sebagai konsumen dianjurkan untuk bawa tas sendiri, jadi tidak menggunakan tas plastik, karena pasti untuk didaur ulangnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk menghindari penyimpangan produk tersebut atau kesalahan di lain waktu, maka pemerintah menganjurkan untuk menggunakan tas yang ramah lingkungan. Jadi tote bag ini salah satu solusi untuk belanja yang tetapi juga bisa digunakan oleh semua orang, yang dimana tas ini tidak sekali pakai atau bisa digunakan secara terus menerus, tergantung kualitas tote bag tersebut sampai jangka waktu pemakaian dan bisa didaur ulang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.